I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Shalom semuanya, saudara-saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah. Sekali lagi shalom buat jemaat Tuhan yang di rumah. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada, hari ini kita mau menyembah Tuhan. Hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran kita, jiwa kita lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi saudara dan saya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yang yakin dan percaya bahwa Engkau hadir dalam hati kami. Engkau hadir dalam pikiran kami. Engkau hadir dalam keluarga kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jadikan pujian ini menjadi doa kita. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap katakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan pengharapan kami. Hari ini kami memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami memperoleh pemulihan yang daripada Tuhan. Kami memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami mau lebih lagi bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan saudaraku, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi jemaat yang di rumah tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita. Hatiku percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Yesus yang menopang kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi katakan pujian ini. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu. Amin. Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau bersyukur. Amin. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dalam Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa dalam hidup kami. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan dengan imanmu, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus, kami tidak akan pernah goyah Tuhan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terangi hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami beroleh kekuatan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Semua jemaat-Mu yang mendengarkan, Engkau kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan, diurapi oleh Tuhan. Bahkan firman-Mu Engkau memberkati supaya semua yang mendengarkan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita sama-sama boleh memuji Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa semua kita senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih dalam keluarga. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita bersama-sama membacanya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang keluarga. Kalau kita berbicara tentang keluarga, maka satu hal yang tidak bisa kita lupakan yang terdapat di dalamnya, yaitu kasih. Kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia. Ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya bahwa unsur-unsur dasar yang ada di dalam diri Allah juga terdapat di dalam diri kita. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, artinya bahwa di dalam perasaan itu berarti kita mendapat kasih Allah di dalamnya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya bahwa kasih Allah ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya ketika seseorang menikah dengan pasangannya, tentu yang mendasari itu adalah kasih. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24, bahwa di situ dijelaskan Tuhan membentuk perempuan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga mereka tidak lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu daging. Artinya bahwa keluarga itu Tuhan bentuk menjadi satu daging di dalam kasih tentunya. Itulah yang menjadi dasar kita. Itulah yang menjadi alasan kita untuk membangun sebuah keluarga, karena ada kasih di dalamnya. 1 Yohanes 7 ayat 8 dikatakan bahwa sebab kasih itu
berasal dari Allah, dan Allah itu adalah kasih. Puji Tuhan, kita membentuk keluarga yang didasarkan pada kasih Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya jikalau kita hidup di dalam kasih, jikalau kita membentuk keluarga kita berdasarkan kasih, karena saya mengasihi pasangan saya, lalu kami melangsungkan pernikahan, dan setelah kami menikah atas dasar kasih, maka kami memiliki anak yang merupakan keturunan ilahi. Itu semua karena ada kasih di dalamnya. Oleh sebab itu, keluarga itu yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sebagai keluarga, ada suami dan istri yang berperan di dalamnya, maka kita harus bisa memberi teladan, saudara. Kasih itu berarti dapat memberikan teladan dalam kehidupannya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari suami. Suami harus seperti apa yang bisa memberikan teladan bagi keluarganya? Mari kita sama-sama lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Kita lihat Alkitab kita, 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Dikatakan begini, saya bacakan buat kita semua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Perhatikan saudara, dikatakan seorang suami itu haruslah seorang kepala keluarga yang baik, saudara. Artinya suami harus bisa memberikan teladan terhadap istri, memberikan teladan terhadap anak-anak, menjadi kepala yang baik di dalam rumah tangganya, menjadi seorang imam yang bisa menghubungkan Allah bagi keluarganya, yang bisa memperkenalkan Allah terhadap keluarganya. Itu peran kita sebagai kepala rumah tangga, atau kepala sebagai suami, atau sebagai bapak bagi anak-anak kita. Memberi teladan dalam hal apa? Kesetiaan, saudara. Setia mengasihi istri, setia di dalam mengasihi Tuhan, setia beribadah. Kesetiaan kita itulah yang dilihat oleh istri dan anak-anak kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan membuat mereka untuk bisa bergairah beribadah kepada Tuhan. Suami yang bisa menjadi teladan itu dapat menahan diri, saudara. Sekalipun keadaan membuat dia harus marah, tapi dia bisa menempatkan diri. Dia bisa menahan emosinya, bisa mengarahkan emosinya dengan tepat. Tidak menggebu-gebu. Itu seorang kepala yang baik dalam rumah tangga. Bukan berarti suami itu tidak boleh marah terhadap istri. Bukan berarti suami itu tidak boleh marah terhadap anak. Tapi harus bisa menempatkannya dengan tepat. Dengan cara yang tepat. Pada waktu yang tepat. Itulah suami yang bijaksana di dalam keluarga. Berarti kita sedang memberikan pembelajaran, keteladanan terhadap anak-anak kita. Ingat, para suami yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah sebagai kepala. Ya, sebagai kepala ada anggota yang lain yang melihat kita. Kepala itu di atas,
terlihat, saudara. Oleh sebab itu hiduplah bijaksana, bisa menahan diri, dan tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya anak dan istri kita bisa mengikuti kita, saudara. Suami harus bisa memberikan teladan yang baik. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Ya, kita lihat bersama-sama 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, dikatakan begini. Ayat yang kelima, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Ya, orang tua daripada Timotius menjadi teladan iman baginya. Iman orang tuanya, iman ibunya, iman neneknya yang dilihat oleh Timotius, sehingga membuat Timotius melangkah untuk mengikuti apa yang dia lihat di dalam diri orang tuanya. Itu yang harus bersama-sama kita perhatikan sebagai orang tua, saudara terkasih di dalam Tuhan. Lalu dalam keluarga itu ada istri. Artinya bukan hanya suami yang menunjukkan perannya menjadi kepala keluarga yang baik, tapi seorang istri harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, bisa memberikan teladan juga kepada suami dan anak-anaknya. 1 Timotius pasal yang ketiga, 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan begini. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Para istri dengar. Istri-istri hendaklah orang yang terhormat. Jangan pemfitnah, jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Hai istri, engkau adalah pribadi yang terhormat. Ya, pribadi yang terhormat akan bertindak secara terhormat, akan berpikir hal-hal yang terhormat, akan melakukan hal-hal yang terhormat dalam keluarganya, memperlakukan suaminya secara terhormat, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang terhormat, karena engkau pribadi yang terhormat. Para ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang terhormat itu tidak akan pernah menyebarkan hoaks. Orang terhormat itu tidak akan pernah menggosipkan tetangga-tetangganya. Orang terhormat itu hendaklah dapat menahan diri. Jaga hati kita para ibu-ibu. Jaga mulut kita. Memperkatakan yang baik. Menyampaikan pesan yang baik. Berita yang baik. Yang dapat dipercayai orang. Berlakulah benar di tengah-tengah keluargamu, dapat dipercayai dalam segala hal. Hai ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini harus dapat dipercayai dalam segala hal. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau mengatur keuangan keluargamu, engkau harus mengaturnya dengan baik dan bijaksana. Suami telah mempercayakannya kepadamu, engkau kelola dengan benar di hadapan Tuhan. Butuh hikmat daripada Tuhan. Mendidik, mengarahkan anak-anak haruslah dengan hikmat Tuhan. Para istri adalah pribadi-pribadi yang bijaksana. 1 Petrus 3. Kita lihat bahwa istri itu pun harus menjadi teladan
di tengah-tengah keluarganya. 1 Petrus 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jikalau ada suami-suami kita yang belum percaya Tuhan, yang belum mau beribadah, yang suka main judi, yang suka minum-minum, dan hal-hal yang tidak terpuji dilakukan, Alkitab mengatakan bahwa mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya apa, ibu-ibu? Sikap, perbuatan, keteladanan itu yang kau tunjukkan. Ya, sikapmu akan membuat suamimu berubah pola pikirnya. Kenapa? Kok ada perbedaannya? Sekalipun aku menjadi seorang suami yang bejat, tapi istriku tetap sabar, tetap melayaniku dengan baik. Kenapa bisa istriku melakukan hal ini? Suami jadi penasaran. Dicari, oh ternyata karena ada kasih Kristus di dalamnya. Kelakuannya selalu manis, sekalipun saya marah, tapi istriku tetap sopan, menghargai, menghormatiku. Hal-hal seperti inilah yang dikatakan bahwa suami-suami seperti itu bisa dimenangkan dengan sikap dan kelakuan para istri. Hai dengar para istri, engkau adalah penolong bagi keluargamu. Engkau penolong bagi suamimu. Engkau penolong bagi anak-anakmu. Penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Wanita itu adalah orang-orang yang perkasa. Apalagi dia menjadi istri yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka dia akan lebih kuat lagi. Bagi engkau istri-istri yang suamimu belum percaya kepada Tuhan, ingat firman Tuhan katakan, kelakuanmu lah, tindakanmu lah, keteladananmu lah yang akan mengubahkan kehidupannya. Engkau harus hidup di dalamnya. Amin. Ibu-ibu, istri-istri yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan video ini bagaimana keteladanan itu perlu dilakukan oleh orang tua. Selamat menyaksikan. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita telah menyaksikan video tersebut. Dari situ kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang dilihat oleh anak dan mereka terinspirasi untuk melakukannya. Anak lihat, maka anak akan lakukan. Kalau dia lihat orang tuanya, papahnya, mamahnya suka berdoa,
bangun mesbah keluarga, baca Alkitab, maka itu akan dia lakukan. Tapi sebaliknya, ketika suami suka marah-marah, banting sana, banting sini, maka hal yang sama juga akan dia lakukan kelak dalam kehidupannya. Ini yang disebut dengan keteladanan. Kalau engkau mau anak-anakmu hidup baik, hidup benar, berikan teladan yang benar dalam kehidupannya. Itu penting buat kita sebagai orang tua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dalam keluarga. Mari kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita lihat bersama-sama Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dikatakan begini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jikalau suami mengalami kasih Allah dalam kehidupannya, maka dia akan mampu mengasihi istrinya. Mengasihi berarti menghargai, tidak berlaku kasar. Saudara, para suami, ketika engkau tidak memberikan biaya hidup terhadap istri dan anak-anakmu, engkau telah berlaku kasar. Berlaku kasar bukan berarti hanya ketika engkau marah-marah, memaki-maki. Tidak. Ketika engkau tidak meluangkan waktumu bersama keluargamu, istri dan anak-anakmu, sesungguhnya engkau telah berlaku kasar terhadap mereka. Sebagai bentuk kasihmu terhadap istri dan anak-anakmu, engkau harus meluangkan waktu bersama dengan mereka. Engkau harus memperhatikan kebutuhan psikologis mereka, bukan hanya kebutuhan materi saja. Suami yang mengalami kasih Kristus, maka dia akan bisa memberikan kasih sayang sebagaimana dibutuhkan oleh anak-anak. Dikatakan tadi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Ya, sebagai bapak, kita harus bisa merangkul anak-anak. Karena kasih kepada istri dan kasih kepada anak-anak itu menggambarkan kasih Allah, kasih Kristus dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Artinya kasih itu harus murni. Kasih itu tanpa batas terhadap istri dan anak-anak kita. Seperti apa kelakuan istrimu, engkau harus bisa mengasihi. Seperti apa kelakuan anak-anakmu, engkau harus bisa mengasihinya. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa batas. Kalau kita punya kasih Kristus dalam diri kita, maka kasih itu akan menutupi segala kekurangan yang terdapat dalam istri, bahkan dalam anak-anak kita. Terus lakukan. Jikalau engkau melihat masih kurang dalam mengasihi istri dan anak-anakmu, engkau harus hari lepas hari terus mencoba sampai pada akhirnya mereka bisa merasakan bahwa kasih yang diberikan suami adalah merupakan kasih Allah yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya, kasih dalam keluarga, istri, engkau harus tunduk kepada suami. Tunduk dengan segala kerendahan hati. Mau seperti apapun kelakuan suamimu, engkau harus tetap mengasihi dan tunduk kepada dia. Dia adalah kepala. Engkau harus tetap memperlakukannya dengan hormat. Karena engkau sebagai istri adalah pribadi yang terhormat. Mau dia belum percaya kepada Tuhan, mau kelakuannya jahat sekalipun, engkau harus tetap tunduk. Kalau engkau telah memutuskan dia sebagai pasanganmu, sebagai suamimu, engkau harus menghormatinya sebagaimana Tuhan mengasihi para istri. Lalu anak-anak, kasih dalam keluarga itu terdapat juga anak-anak. Anak-anak dikatakan taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu.
dan engkau berbahagia di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kasih dalam keluarga itu harus kita lakukan. Semua anggota keluarga harus melakukan kewajiban mereka satu dengan yang lain untuk mengasihi. Mau orang tua kita belum di dalam Tuhan, ayah kita belum percaya kepada Tuhan, kelakuannya tidak benar, suka menyakiti ibu kita, jangan pernah engkau tidak menghormati bapakmu, ayahmu, sekalipun kelakuannya seperti itu. Engkau sebagai anak harus tetap tunjukkan rasa hormatmu, karena itu adalah perintah daripada Tuhan kepada kita. Anak juga harus bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya. 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus katakan kepada Timotius, haruslah engkau menjadi teladan dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam imanmu, dalam kesetiaanmu. Artinya, saya anak, saya nggak perlu menjadi teladan. Oh tidak, di dalam Tuhan kita harus tetap bisa menjadi teladan. Sekalipun kita anak, jangan kita menganggap diri kita rendah, tapi engkau bisa menunjukkan bahwa engkau pribadi yang berkualitas, maka engkau harus bersikap hal-hal yang terpuji terhadap orang tua, ayah, dan ibumu. Itu adalah kasih di dalam keluarga. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua. Yang terakhir, saudara, yang terakhir itu adalah kasih itu mendidik. Ya, kasih itu mendidik. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4b dikatakan begini. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, kasih itu mendidik kita. Orang tua mengasihi anak-anak itu berarti sedang mendidik. Mendidik itu berarti membangun karakter. 1 Korintus 13 ayat 6 dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Artinya saudara, ada orang tua, anaknya udah jelas-jelas perilakunya salah, tindakannya salah, tetapi masih dibela sama orang tua. Ya, ini yang dikatakan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kelakuan yang tidak benar itu harus kita tegur. Ada juga orang tua, kelakuan anaknya disampaikan terhadap orang tuanya. Umpamanya anak saya nakal perilakunya, lalu ada temannya atau orang tua yang lain sampaikan ke saya, oh ya, tadi Pak anakmu seperti ini, kelakuannya begini-begini. Ada orang tua disampaikan seperti itu, enggak mungkin, anak saya enggak seperti itu. Atau, oh iya, karena dia begini-begini. Ada pembelaan atas sikap yang tidak benar di dalam diri anaknya. Itu tidak mendidik, itu kasih yang tidak mendidik, saudara. Kalau kita mengasihi, berarti kita harus berani mendidik, mengatakan kebenaran. Masih ingatkah kita bagaimana ketika orang-orang menyampaikan kepada Imam Eli akan kelakuan anak-anaknya yang tidak benar, hidup dengan orang-orang dursila, Eli tidak menegur dengan keras anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan membinasakan anak-anaknya. Dengan itu Imam Eli mendatangkan kutuk dalam kehidupan keluarganya. Ketika kita tidak mau menegur kelakuan yang tidak baik atas diri anak-anak kita, maka kita sesungguhnya sedang mendorong, menjerumuskan mereka kepada kebinasaan.
Orang tua mengasihi berarti harus mendidik, berusaha terus untuk membangun karakter anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih itu mendidik. Artinya kita harus membiasakan di tengah-tengah keluarga kita bagaimana beribadah, bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah keluarga. Itu harus dibiasakan hari lepas hari. Kalau mau kasih itu semakin nyata, maka kita harus membangun suasana di dalam keluarga itu untuk menyembah Tuhan. Masih ingatkah Yosua? Di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah. Artinya saudara, Yosua bisa memberikan satu pendidikan iman terhadap keluarganya. Harus beribadah kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah engkau beribadah bersama-sama dengan anak-anakmu? Jikalau anak-anakmu ada kesibukan yang lain, sampaikan, ayo kita ibadah sama-sama dulu baru melakukan hal-hal yang lain. Itu harus kita biasakan sebagai orang tua. Di samping itu, engkau harus bersama-sama membangun mezbah, doa bersama dengan anak-anakmu saudara. Mendidik itu berarti juga mengajarkan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 di situ dijelaskan bagaimana Tuhan memerintahkan kepada keluarga, kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan firman. Sampaikan firman, perkatakan firman, dorong anak-anak kita untuk membaca firman supaya anak-anak kita menjadi generasi yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga di luar sana dia akan hati-hati di dalam melangkahkan kakinya. Dia akan menjaga langkahnya supaya tidak terjerumus kepada godaan dunia yang menyesatkan ini. Kasih dalam keluarga akan terbangun jikalau suami istri hidup di dalam kasih Kristus. Maka kasih itu akan dilihat oleh anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut akan mengikutinya. Jadilah keluarga yang saling mengasihi, maka berkat Tuhan akan senantiasa tercurah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah setiap umat-Mu boleh bersuka cita menerima firman itu dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan yang tolong mereka supaya semua jemaat-Mu hidup di dalam kasih Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, suami dan istri mengasihi anak-anak, maka nyatalah kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya yang menolong bangsa kami untuk bisa melewati masa krisis ini, supaya Tuhan pemerintah melalui presiden diperlengkapi dengan hikmat-Mu sehingga membuat keputusan kebijakan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi bangsa kami ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia ini supaya memiliki ketaatan mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga penyebaran virus corona ini bisa terputus, berhenti, dan keadaan bangsa kami pulih. Diberkati Tuhan, kiranya perekonomian bangsa kami kembali normal sebagaimana semula ya Tuhan. Diberkati Tuhan para dokter, para medis Tuhan yang terus bekerja keras untuk melayani mereka yang terinfeksi virus corona. Biarlah mereka melakukan dengan sukacita. Tuhan memberkati dengan kesehatan.
Bahkan kami berdoa untuk mereka yang terinfeksi virus corona. Tangan Tuhan yang menyembuhkan. Tangan Tuhan yang memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pemulihan kiranya Tuhan Engkau kerjakan di tengah bangsa kami. Bahkan semua jemaat Tuhan yang hari ini beribadah di rumah. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Engkau pagari kehidupan mereka. Untuk senantiasa mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penghiburan serta kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.